Seorang pria, 25 tahun, menikahi wanita kaya dan cerdas yang usianya jauh lebih matang darinya. Wanita ini bukan orang sembarangan. Dia pedagang sukses, punya jaringan luas, dan sepupu dari seorang cendekiawan yang paham kitab-kitab suci. Lalu, mereka hidup bersama selama 15 tahun sebelum sesuatu yang besar terjadi. Pria ini mengklaim mendapat wahyu. Sekarang mari kita tunda dulu kepercayaan dan teks-teks sakral yang selama ini kita kenal. Kita lihat ini sebagai manusia biasa, tanpa dogma. Dalam 15 tahun itu, apakah mungkin ada diskusi di antara mereka? Apakah mungkin pria ini mendengar, belajar, atau setidaknya terinspirasi dari istrinya dan lingkungannya? Jika kita melihat sejarah sebagai rangkaian sebab akibat, bukan sebagai narasi yang harus dipercaya begitu saja, maka ada pertanyaan menarik di sini. Dari mana asal gagasan-gagasan besar yang ia bawa? Mungkin ini bukan soal wahyu turun dari langit begitu saja. Mungkin ini adalah hasil dari bertahun-tahun perenungan, percakapan, dan perjumpaan dengan gagasan-gagasan yang sudah ada sebelumnya. Atau mungkin justru ada sesuatu yang jauh lebih menarik di balik semua ini. Sesuatu yang selama ini jarang kita pikirkan. Mari kita telusuri tanpa takut bertanya. Arab abad ke-6 bukanlah tempat yang kosong dari pemikiran besar. Jalur dagang yang menghubungkan Mekah, Yaman, Syam, dan Persia bukan sekadar lintasan barang, tetapi juga lintasan ide. Di antara para kafilah yang membawa rempah dan kain sutra, terselip kisah-kisah tentang raja-raja, tentang agama-agama yang lebih tua, tentang dunia di luar padang pasir yang tak bertepi. Di tengah semua itu, seorang wanita mengelola bisnisnya dengan cermat. Khadijah binti Khuwailid bukan hanya pedagang yang dihormati, tetapi juga seorang yang punya akses pada lingkaran intelektual yang lebih luas. Salah satu orang terdekatnya adalah Waraqah bin Naufal, pria yang sudah lama meninggalkan politeisme jahiliyah dan mempelajari ajaran Yahudi serta Nasrani. Ia membaca, ia menerjemahkan, dan ia memahami gagasan tentang seorang yang akan datang, seseorang yang ditunggu-tunggu. Adakah Khadijah, yang banyak mendengar cerita-cerita ini, berbagi dengan suaminya? Apakah Muhammad, yang kerap berdiam diri dalam perenungan, mulai menyusun potongan-potongan pemikiran dari berbagai sumber yang ia temui? Jika kita membuang sejenak gasan tentang wahyu yang tiba-tiba turun dari langit, ada sebuah kemungkinan yang lebih manusiawi, bahwa ini adalah perjalanan pemikiran yang perlahan terbangun. Lalu, bagaimana jika semuanya memang bermula dari sana? Mekah adalah kota dagang, bukan kota pemikir. Tidak seperti Yunani yang memiliki para filsuf atau Persia dengan kebijaksanaan kunonya, Mekah lebih sibuk dengan transaksi, laba, dan keuntungan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada seorang pria yang memilih menyepi. Bukan karena dia miskin, bukan pula karena dia tidak punya kesibukan, tetapi karena ada sesuatu yang mengusiknya. Sebuah kegelisahan yang terus mengganggu pikirannya. Muhammad sering mengasingkan diri ke Gua Hira. Dalam kegelapan gua, di bawah langit malam yang luas, pikirannya bekerja. Ia bukan seorang yang banyak membaca, tetapi ia adalah seorang yang banyak berpikir. Dan dalam keheningan itu, mungkin ia mengingat pembicaraan dengan Khadijah. Mungkin ia terbayang kembali kisah-kisah dari Waraqah. Mungkin, tanpa ia sadari, pemikiran yang selama ini ia serap mulai membentuk sesuatu yang baru. Apakah ini benar-benar pengalaman yang datang secara tiba-tiba? Ataukah ini hasil dari proses panjang yang akhirnya mencapai titik puncaknya? Jika kita melihat sejarah tokoh-tokoh besar, mereka tidak pernah lahir begitu saja sebagai revolusioner. Ada tahun-tahun pencarian, ada momen-momen keraguan, ada fase di mana ide mereka masih samar-samar. Muhammad pun bisa jadi mengalami hal yang sama. Lalu, saat ia kembali dari gua itu, gemetar dan ketakutan, apakah yang sesungguhnya terjadi? Apakah itu benar-benar wahyu yang turun secara mendadak? Atau justru itu adalah momen di mana semua pemikirannya selama ini akhirnya meledak menjadi sebuah keyakinan baru? Di titik ini, sejarah mulai bercabang. Dan di titik ini pula, kita mulai mendekati pertanyaan yang lebih besar. Apakah kenabian lahir dari langit atau dari pemikiran manusia itu sendiri? Sebuah ide betapapun cemerlangnya tidak akan berarti banyak jika hanya hidup dalam kepala seseorang. Ia harus disebarkan, diuji, dan diperjuangkan. Setelah pengalaman intens di Gua Hira, Muhammad tidak langsung menjadi pemimpin yang didengar semua orang. Justru sebaliknya, ia mengalami keraguan, kebingungan, bahkan ketakutan. Disinilah Khadijah kembali memainkan peran penting. Ia bukan hanya istri, tetapi juga pendukung utama. Dialah yang pertama kali meyakinkan Muhammad bahwa pengalaman yang ia alami bukanlah delusi atau kegilaan. Ia menguatkan suaminya, mendorongnya untuk percaya bahwa apa yang ia rasakan memiliki makna yang lebih besar.
Namun, keyakinan saja tidak cukup. Mekah adalah tempat di mana setiap gagasan baru dianggap ancaman. Bagaimana mungkin seorang pria dari suku Quraisy tiba-tiba menantang tatanan yang sudah mapan? Apa yang mendorongnya untuk tetap teguh dalam keyakinannya? Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana orang-orang mulai menerima dan menyebarkan ide-idenya? Jika kita melihat ini sebagai pergerakan sosial, bukan sekadar kejadian spiritual, kita bisa menemukan pola yang menarik. Ada fase di mana sebuah gagasan hanya diterima oleh segelintir orang, lalu tumbuh menjadi kelompok kecil yang solid, sebelum akhirnya menjadi gerakan yang lebih besar. Lalu siapa saja orang-orang pertama yang menerima ajarannya? Apakah mereka percaya karena wahyu, atau karena mereka menemukan sesuatu yang logis dan relevan dalam ajaran tersebut? Apa motif mereka? Dan bagaimana cara Muhammad membangun jaringan yang akhirnya mengguncang seluruh jazirah Arab? Sejarah, jika kita baca tanpa prasangka, seringkali lebih kompleks dan lebih menarik dari yang kita bayangkan. Apa yang dimulai sebagai pencarian pribadi di sebuah gua, kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Sebuah gerakan yang kelak akan mengubah sejarah dunia selamanya. Tetapi apakah itu murni spiritual? Ataukah ini adalah permainan ide, strategi, dan momentum yang tepat? Mari kita terus menelusuri. Setiap pergerakan sosial membutuhkan strategi untuk bertahan. Mekah, dengan para pemuka Quraisy yang semakin agresif terhadap ajaran Muhammad, bukan lagi tempat yang aman. Disinilah langkah politik mulai diambil, berhijrah ke Madinah. Tapi ini bukan sekadar perpindahan fisik, ini adalah langkah strategis yang mengubah peran Muhammad dari sekadar pemimpin spiritual menjadi pemimpin politik dan militer. Bagaimana strategi ini dirancang? Apakah Madinah sejak awal merupakan tempat yang siap menerima perubahan? Dan bagaimana Muhammad mulai membangun kekuasaan di sana? Kita akan melihat bagaimana agama dan politik mulai berpadu, menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ajaran spiritual. Dari sini, pergerakan berubah menjadi struktur. Dari ajaran menjadi hukum, dari keyakinan menjadi kekuasaan. Inilah titik di mana sejarah Islam tidak lagi hanya tentang wahyu, tetapi juga tentang diplomasi, strategi, dan kepemimpinan dalam arti yang sesungguhnya. Hijrah ke Madinah bukan sekadar perpindahan geografis, tetapi juga transformasi ideologis dan struktural. Muhammad dan para pengikutnya tidak hanya meninggalkan Mekah, tetapi juga membawa serta gagasan yang harus beradaptasi dengan realitas baru. Berbeda dengan Mekah yang didominasi oleh suku Quraisy, Madinah adalah kota dengan struktur sosial yang lebih beragam, terdiri atas suku-suku Arab dan komunitas Yahudi yang telah lama menetap di sana. Madinah adalah lahan yang subur untuk perubahan, tetapi bukan tanpa tantangan. Muhammad harus memastikan bahwa kehadiran kelompoknya diterima, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Ia mulai membangun aliansi, menyusun perjanjian, dan membentuk struktur yang akan mengokohkan posisinya. Salah satu langkah strategis pertama Muhammad di Madinah adalah menyusun Piagam Madinah, dokumen yang sering disebut sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Piagam ini mengatur hubungan antara kelompok Muslim pendatang, Muhajirin, penduduk asli Madinah, Anshar, dan komunitas Yahudi yang sudah lama tinggal di sana. Piagam ini menetapkan beberapa prinsip utama. Di antaranya adalah, pertama, semua kelompok di Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, berada di bawah perlindungan yang sama. Kedua, Muhammad diakui sebagai pemimpin dan mediator dalam konflik antar kelompok. Ketiga, setiap kelompok memiliki hak dan kewajiban tertentu, termasuk dalam aspek ekonomi dan keamanan. Dan keempat, jika ada ancaman dari luar, semua pihak harus bersatu mempertahankan Madinah. Dengan Piagam Madinah, Muhammad tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin, tetapi juga menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan stabilitas dan ekspansi lebih lanjut. Namun, kepemimpinan Muhammad di Madinah tidak berjalan mulus tanpa perlawanan. Ada pihak-pihak yang merasa terancam oleh perubahan yang ia bawa. Beberapa suku Yahudi di Madinah mulai meragukan kepemimpinannya. Sementara di Mekah, Quraisy tidak tinggal diam. Perang mulai menjadi bagian dari perjalanan politik Muhammad. Perang Badar menjadi titik balik pertama. Dengan jumlah pasukan yang jauh lebih kecil, Muhammad dan pasukannya berhasil mengalahkan Quraisy dalam pertempuran yang dianggap sebagai kemenangan simbolis sekaligus strategis. Kemenangan ini meningkatkan legitimasi Muhammad di mata para pengikutnya dan memperkuat posisinya di Madinah. Namun, kemenangan tidak selalu berpihak. Perang Uhud menunjukkan bahwa pasukan Muslim tidak kebal terhadap kekalahan. Mekah masih menjadi ancaman besar, dan konflik terus berlanjut hingga akhirnya terjadi Perjanjian Hudaibiyah.
yang membuka jalan bagi ekspansi Islam ke seluruh Jazirah Arab. Di Madinah, Muhammad bukan lagi hanya seorang nabi yang menyampaikan wahyu. Ia adalah pemimpin, diplomat, dan panglima perang. Setiap keputusan yang diambil bukan hanya berlandaskan spiritualitas, tetapi juga pertimbangan politik dan militer. Dari sinilah Islam berkembang dari sebuah ajaran menjadi sebuah kekuatan. Hijrah bukan hanya perpindahan, tetapi transformasi total. Dan dari Madinah, gelombang perubahan ini semakin tak terbendung. Setelah posisi di Madinah semakin kokoh, Muhammad mulai mengarahkan perhatian pada ekspansi dan perluasan pengaruh. Mekah masih menjadi pusat utama yang harus ditaklukkan. Tetapi sebelum itu, Muhammad perlu memastikan bahwa kekuatan di sekeliling Madinah bersedia mendukung atau setidaknya tidak menjadi ancaman. Aliansi dengan berbagai suku Arab menjadi bagian penting dari strategi ini. Melalui perjanjian dan pernikahan politik, Muhammad membangun jaringan yang semakin memperkuat otoritasnya. Pendekatan ini tidak selalu berjalan lancar, karena ada kelompok-kelompok yang menolak tunduk pada aturan baru yang ia bawa. Selain itu, strategi ekonomi juga memainkan peran besar. Jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai Quraisy mulai diambil alih oleh komunitas Muslim. Dengan cara ini, Mekah semakin terisolasi secara ekonomi, melemahkan posisi para pemuka Quraisy yang selama ini mendominasi jalur perdagangan di wilayah tersebut. Peristiwa paling penting dalam tahap ini adalah penaklukan Mekah. Setelah serangkaian pelanggaran yang dilakukan Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah, Muhammad memiliki alasan kuat untuk bergerak. Namun, berbeda dengan peperangan sebelumnya, kali ini strategi yang digunakan adalah diplomasi yang cermat dan kekuatan militer yang besar. Pada tahun 630 Masehi, Muhammad memimpin pasukan besar yang memasuki Mekah tanpa perlawanan berarti. Penduduk Mekah akhirnya menerima kedatangannya, dan kota itu jatuh ke tangan Muslim dengan relatif damai. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan, menandai berakhirnya era kepercayaan lama dan dimulainya tatanan baru di bawah kepemimpinan Muhammad. Setelah penaklukan ini, Muhammad tidak hanya menjadi pemimpin spiritual dan politik, tetapi juga penguasa yang memiliki kendali penuh atas Jazirah Arab. Islam tidak lagi hanya sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga kekuatan politik yang mampu mengubah lanskap sosial dan ekonomi di kawasan tersebut. Setelah Mekah berada dalam kendali, Muhammad mulai memperkuat pemerintahan di seluruh wilayah yang telah menerima Islam. Perjanjian dengan suku-suku Arab semakin memperluas jangkauan pengaruhnya, sementara hukum dan aturan baru mulai diterapkan secara lebih sistematis. Namun, tidak lama setelah itu, pada tahun 632 Masehi, Muhammad wafat. Kepergiannya meninggalkan pertanyaan besar, siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan ini? Persoalan suksesi menjadi perdebatan utama di kalangan pengikutnya, yang kemudian memunculkan dinamika baru dalam sejarah Islam. Dari seorang pedagang di Mekah hingga menjadi pemimpin tertinggi di Jazirah Arab, perjalanan Muhammad adalah cerminan dari strategi, diplomasi, dan visi kepemimpinan yang luar biasa. Perjalanan ini bukan hanya kisah spiritual, tetapi juga cerita tentang bagaimana sebuah gerakan mampu membentuk sejarah dunia. Di balik setiap perubahan besar dalam sejarah, selalu ada sosok yang bekerja dalam bayang-bayang, menopang, mendorong, dan kadang mengorbankan segalanya demi sebuah visi yang lebih besar. Dalam sejarah Islam, sosok itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Ia bukan hanya istri pertama Muhammad, tetapi juga seorang pemikir, pelindung, dan penopang utama dalam fase awal perjuangan Islam. Namun, perannya seringkali direduksi menjadi sekadar istri yang setia. Padahal, Khadijah bukan perempuan biasa. Ia seorang pedagang sukses, pemimpin dalam komunitasnya, dan yang paling penting, ia memahami dinamika sosial serta memiliki wawasan luas tentang ajaran-ajaran terdahulu. Tanpa Khadijah, Islam mungkin tidak akan berkembang seperti yang kita kenal hari ini. Khadijah sebagai pilar ekonomi dan dukungan finansial. Ketika Muhammad mulai menerima wahyu, ia bukan orang kaya raya seperti yang kerap digambarkan. Kehidupannya bergantung pada aktivitas dagangnya, yang sebagian besar dikelola oleh Khadijah. Dengan jaringan bisnis yang kuat dan modal besar, Khadijah tidak hanya menopang kehidupan keluarganya, tetapi juga membiayai dakwah Muhammad. Saat tekanan dari kaum Quraisy semakin keras, banyak pengikut awal Islam mengalami kesulitan ekonomi. Khadijah menggunakan hartanya untuk membantu mereka. Ia membeli kebebasan budak yang masuk Islam, menyediakan makanan bagi mereka yang diasingkan, dan bahkan rela kehilangan sebagian besar kekayaannya ketika keluarga Muhammad dan para pengikutnya diboikot oleh Quraisy. Tanpa dukungan finansial dari Khadijah,
Fase awal Islam mungkin akan runtuh di bawah tekanan ekonomi dan sosial dari kelompok yang menentang Muhammad. Kemampuan Khadijah membaca dan menulis masih menjadi perdebatan, tetapi yang jelas, ia memiliki akses terhadap pemikiran intelektual pada masanya. Bukan tidak mungkin, dalam banyak percakapan pribadi mereka, Khadijah memberikan masukan dan pandangan yang turut membentuk gagasan Muhammad tentang ketuhanan dan kehidupan sosial. Ketika Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, Khadijah memainkan peran sebagai mediator sosial. Dengan statusnya sebagai perempuan terpandang dari keluarga terhormat, ia mampu meredam beberapa serangan verbal yang ditujukan kepada Muhammad. Hubungannya dengan para pemuka Quraisy juga memungkinkan ia menjadi perisai bagi dakwah yang masih rentan terhadap serangan dari luar. Lebih dari itu, Khadijah memberikan stabilitas emosional bagi Muhammad. Dalam setiap gelombang ancaman dan ketakutan, ia adalah tempat di mana Muhammad bisa kembali dengan tenang. Kesabaran dan keyakinannya yang tak tergoyahkan membuat Muhammad mampu bertahan menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Ketika Khadijah wafat, Muhammad sangat berduka. Tahun itu bahkan dikenal sebagai tahun kesedihan, karena bukan hanya Khadijah yang meninggal, tetapi juga Abu Thalib, paman yang selama ini melindungi Muhammad dari ancaman Quraisy. Setelah kehilangan mereka berdua, tekanan dari Quraisy semakin kuat hingga akhirnya Muhammad harus mencari jalan lain dengan hijrah ke Madinah. Meskipun wafat sebelum Islam mencapai kejayaan politiknya di Madinah, warisan Khadijah tetap hidup. Ia tidak hanya memberikan dukungan material dan emosional, tetapi juga membentuk fondasi dari gerakan yang kemudian mengubah dunia. Kisah Khadijah bukan sekadar kisah seorang istri, tetapi kisah seorang perempuan yang memahami perubahan zaman dan berani mengambil risiko demi sesuatu yang lebih besar. Tanpa Khadijah, mungkin Muhammad tidak akan memiliki pijakan yang kuat dalam menjalankan misinya. Ia adalah bukti bahwa di balik setiap revolusi besar, selalu ada sosok yang menggerakkan perubahan, meski seringkali tidak tercatat dalam narasi utama sejarah.